Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait integrating expert knowledge with machine learning for AI-based stroke identification and treatment system. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raditya Tafatul Rahman dengan NIM akhir 058. Dan saya Betari Sabira Ramanda dengan NIM akhir 037. Kami di sini akan menjelaskan terkait project UAS kami. Pertama untuk referensi berikut ini adalah seperti untuk referensi dari papernya sendiri, untuk link YouTube-nya dan untuk link collab-nya itu sendiri. Pertama untuk pendahuluan. Stroke sendiri itu merupakan salah satu penyakit yang menyerang otak akibat pecah atau tersumbatnya pembuluh darah dan menyebabkan kematian. Kedua terbesar setelah penyakit jantung. Dengan lebih dari 12 juta kasus baru setiap tahun, dengan bagian besar resikonya seperti hipertensi, diabetes, obesitas, rokok dan gaya hidup tidak sehat sebenarnya bisa dicegah. Namun dengan keahlian diagnosis tradisional kurang baik, sehingga dengan menggabungkan menggunakan database Kaggle machine learning dari clinical decision support system, kami mengolah dataset ini menjadi sebuah machine learning yang dapat membantu mendeteksi stroke ini. Untuk literatur reviewnya sendiri, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kombinasi pengetahuan medis dan buatan dapat meningkatkan akurasi diagnosis stroke. Dorfer et al. Mengatakan bahwa pentingnya pembangunan basis pengetahuan medis yang kuat dengan menggabungkan panduan klinis, opini ahli, dan bukti ilmiah agar sistem dikembangkan benar-benar mencerminkan praktis medis yang nyata. Piala et al. Menunjukkan bahwa keunggulan sistem juga yang menggabungkan logika berbasis pengetahuan dengan akurasi lain terbukti efektif dalam diagnosis rencanakan pengobatan stroke. Sedang juga meneliti bahwa deteksi otomatis dari stroke kami menggunakan lebih dari 5.600 cerita MRI otak dan menemukan bahwa model SSD sampai akurasi tertinggi yaitu 89,77 dengan bandingkan metode lainnya seperti YOLO ketiga atau ResNet. Dan selanjutnya dibandingkan metode lain, selanjutnya meskipun para ahli medis hanya berperan dalam pelabelan data pengetahuan, mereka dianggap penting untuk meningkatkan hasil diagnosis. Sementara Tasin et al. Menggunakan data publik dari Kaggle dari 5.000 data pasien, melakukan bahwa algoritma random forest menghasilkan akurasi tertinggi sampai 96%. Namun melihat ini hanya fokus pada formal algoritma tanpa memasar pengetahuan ahli medis secara langsung. Kalau metodologinya menggunakan science research metodologi pendekatan berulang, terus ada pembuatan evaluasi artefak screen model, kerangka, atau sebuah solusi inovatif yang tidak hanya bermanfaat bagi praktis, tidak hanya menambah pemahaman teoritis. Dalam prosesnya, tenaga medis dari rumah sakit itu terlibat langsung dan menyiapkan database-nya. Terapan tujuan perancangan dan pengembangan artefak, demonstrasi, evaluasi, dan refleksi itu diberikan pada tahap dan pengembangan pengumpulan data dan menggunakan data Kaggle dan informasi struktur data sekunder. Akhirnya dengan dataset ini kita menganalisis dokumen-dokumen menggunakan metodologi seperti berikut. Yaitu pertama diusulkan dari tiga bagian, yaitu data technical extraction, domain expert knowledge, dan wawancara klinis bantuan lainnya. Dan dataset utamanya berasal dari rumah sakit dan dataset dari Kaggle, di mana Kaggle ini akan diolah menggunakan untuk dataset sendiri. Ini kita mengambil dataset dengan nama group prediction dataset. Dataset di atas yang dikumpulkan yaitu kumpulan data kritis yang digunakan untuk memprediksi apakah seorang pasien berisiko mengalami stroke berdasarkan faktor-faktor kesehatan dan gaya hidupnya. Dataset ini terdiri dari 11 atribut, yaitu ID, gender, age, hypertension, heart disease, ever married, work type, residence type, average glucose level, BMI, dan smoking status, dan yang terakhir adalah atribut stroke-nya. Untuk tahapannya ada yang pertama deteksi outlier, pembersihan noise, penanganan data hilang, setelah itu normalisasi, decoding, dan juga balancing data. Nah, yang pertama ini ada outlier dan handling noise. Langkah pembersihan data dimulai dengan mendeteksi dan menghapus outlier menggunakan metode XR. Selanjutnya data berisi diidentifikasikan dengan algoritma key clean noise, di mana nilai key kurang dari 0 dianggap noise dan dihapus. Data hilang 1 hingga 2 fitur, yang kosong diisi dengan min atau numerik atau modus kategorikal, sedangkan data dengan lebih dari 3 fitur hilang dihapus. Pendekatan ini menjaga kualitas dan konsistensi tanpa mengorbankan jumlah data secara berlebihan.
Selanjutnya adalah encoding word dan embedding. Di sini kita mengubah kategorical menjadi numerik dengan efisien. Ini menerapkan one word encoding menghasilkan dimensi yang sangat besar. Dengan itu kita menggunakan smooth untuk membuat sampel sintetis dengan minoritas agar balance dan tidak unbalance. Selanjutnya adalah feature selection di mana kita menyeimbangkan untuk data set yang tersebut kita menggunakan disparate test, elastic net, dan correlation analysis. Kemudian dievaluasi secara klinik dengan syak, hasilnya menunjukkan bahwa usia, kadar glukosa, BMI, hipertensi, dan penyakit jantung menjadi faktor utama risiko stroke meningkat tajam pada di atas 150 mg per dl. Dan BMI tinggi semakin memperkuat risiko tersebut dengan syak loss juga memperlihatkan interaksi kuat. Selanjutnya adalah domain expert knowledge system, di mana gambar ini menunjukkan bahwa nanti kita akan bahwa kadar usia, kadar glukosa, BMI, bahkan fitur paling penting dari risiko stroke dengan hipertensi. Kita juga menggunakan pengetahuan medis dan wawancara ahli dengan catatan klinis dengan pedoman kesehatan, kemudian diterjemahkan dalam aturan logis eviden dengan metode Python keputusan dengan dibangun dengan prolog dengan basis pengetahuan serta Python klasik. Lalu selanjutnya kita menggunakan selection eksperimen, kita akan menggunakan metode SHAP. Kita membuat prediksi stroke-nya di mana A, kita membuat menunjukkan lonjakan risiko setelah usia 60 tahun, di mana B menegaskan bahwa grafik B menegaskan bahwa glukosa di atas 150 mg per dl dan resiko lebih tinggi pada usia lanjut, dan grafik C menegaskan bahwa BMI tinggi memperkuat pengaruh glukosa terhadap risiko dan menunjukkan hubungan jelas antara obesitas dan stroke. Yang secara keseluruhan, visualisasi ini menunjukkan bahwa interaksi kuat antara usia, glukosa, dan BMI yang menunjukkan bahwa kemungkinan stroke akan semakin relevan menggunakan metode selection eksperimen ini. Intinya kita metodologinya menggunakan metode performance evaluation. Kita mengkonfigurasi dataset kita dan membuat decision tree, dan kita membuat performance evaluation-nya di sini di kanan. Di mana kita mengevaluasikan dari pertama eksperimen mengenai decision tree dan forest PM. Tes kedua menggunakan selected feature, atributnya hanya 8 dengan optimizer kepo, dan terakhir eksperimen 3 dengan selected feature-nya dengan nomor atributnya 8 dengan algoritma decision tree random forest per mesin dengan menggunakan kepo. Ini menunjukkan bahwa random forest memiliki akurasi terbaik dibandingkan decision tree dan SPM yang diagnosis penyakit stroke hanya 16 data oleh spesifikasi 1944 sampai uji decision tree dengan cukup baik dan dengan hanya 45 kesalahan. Dan ini adalah usability testing knowledge of basic system, di mana kita menggunakan kinerja decision tree, random forest, dan SPM. Kita menggunakan Gaussian matrix untuk melihat seberapa baik dataset tersebut bekerja. Dengan conclusion matrix ini kita bisa memperlihatkan bahwa sebagai berapa besar akurasi dan tekniknya dapat berhasil. Lalu dengan ini kita menandakan bahwa akurasi dapat lebih baik. Lalu akhirnya dalam result ini kita dapat membuat dari ROT dan regression recall, dan untuk membuat dataset menggunakan AUC dan ROC-nya. Hanya untuk ini. Selanjutnya ini kami sudah melakukan percobaan atau uji coba dengan dataset yang ada. Di situ yang pertama kami lakukan yaitu import library, ada Pandas, NumPy, dan lain-lain. Selanjutnya kita import dataset. Di sini juga menunjukkan 5 baris awal sebagai dari isi data. Setelah itu data kami cleaning dan juga menghilangkan missing value. Di sini adalah data outlier sebelum di cleaning, dan di kanan adalah gambar sudah kami lakukan cleaning. Selanjutnya ini ada untuk mengubah encoding kategorikal menjadi numerik. Kemudian kami juga membuat heatmap korelasi seperti pada gambar pada kanan. Ini adalah fitur importance, di mana di sini kita memilih fitur-fitur yang penting dalam dataset ini, dan kita membuat importance-nya seberapa penting fitur ini di dalam dataset, dan akhirnya di sini dapat kita membuat grafik yang seperti ini, di mana hypertension memiliki fitur importance tertinggi berdasarkan decision tree, square elastic net, dan dengan random forest tertinggi adalah average glucose level pada untuk ini tadi. Lalu untuk performance adalah seperti ini, di mana kita membandingkan setiap dari
kalau masih dimensi si presisi recognition F1 karena masing-masing desain rainforest dan SPF. Karena ini dapat memperlihatkan bahwa perbandingan antara model dan baut tertinggi itu pada untuk SPF di mana akurasinya berapa sebatas 66%. Ini adalah distri di mana kita membuat grafiknya masing-masing, membuat level outputnya adalah seperti ini, di mana menunjukkan bahwa ada diagnosis berarti dari awal dari kemauan kita, pusing, kehamilan, rantai dan lain-lain menggunakan Xgen tadi. Intinya adalah sharp dependent plot, di mana kita membuat sharp untuk membuat menghasilkan sebuah plot itu sendiri menggunakan dataset yang ada tadi. Kita masukkan menggunakan sharp seperti ini, di mana ada perbandingan untuk edge-nya dari glucose level dari low ke high, di mana dapat perbandingkan bahwa di mana glucose yang lebih tinggi itu dan edge yang lebih tinggi itu cenderung lebih terkena. Ini adalah conversion matrix, di mana kita membuat untuk masing-masing conversion matrix berdasarkan SPM dan NDT berdasarkan random forest-nya ada dengan seperti ini, di mana mayoritas itu masuk ke dalam merah, probe dan non probe, di mana banyak beberapa kecil puluhan masuk ke dalam bagian birunya itu. Hanya assessment between principal independent variable. Di sini kita adalah membuat untuk korelasinya sendiri lagi. Dimana conversion variabelnya di sini kita membandingkan percepatan stroke age dengan stroke-nya, sehingga menggunakan glucose level dan stroke tadi menggunakan probability age dan glucose level berdasarkan berarti glucose level. Di sini kita membuat pertama untuk menunjukkan bahwa probability stroke meningkat berdasarkan yang usia. Mereka menandakan risiko yang rendah sekitar 60 tahun, di mana kan berdasarkan pada glukosa tinggi, meningkatkan risiko. Lalu juga meningkatkan bahwa semakinnya tinggi glucose level, maka semakin tinggi untuk probabilitas untuk terkena stroke. Lalu terakhir di sini adalah kita menggunakan grafik ROC dan SPM. Di sini kita membuat modelnya menggunakan plotnya sendiri dan plotnya menggunakan untuk ROC curve-nya. Di sini kita melihatkan bahwa rainforest memiliki performa terbaik dibandingkan dengan SPM pada grafik ROC. Rainforest memiliki AOC tertinggi, menunjukkan bahwa kemampuan lebih baik untuk belajar mengambilkan flashing stroke dan non stroke. Nara desimetri dan saya berada di dari saat dari sisi dan recall tiga model ini dan rendahkan dari suasana tidak seimbang. Namun Forest tetap menunjukkan hasil paling stabil secara keseluruhan. Forest melakukan hasil paling andal untuk prediksi pada evaluasi. Untuk kesimpulan sendiri, stroke merupakan penyebab untuk kematian tertinggi dan disabilitas. Sehingga kita membutuhkan hybrid untuk pengembangan untuk mendeteksi ini. Dan dengan hasil dari UIT ini, kami berharap dengan model machine learning ini kita dapat membuat model yang dapat optimize dan mendemonstrate sebuah performa yang sangat baik dan untuk statis berikutnya. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.